Hello everyone. Hari ini kita mempelajari bagian B paket 2 USBN halaman 60 dan 61. Miss Tina akan mengajari kamu untuk memahami setiap bagian soal dengan baik. Pastikan kamu menonton, jangan di skip ya videonya ya. Oke. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 41. Apa antonim dari kata lembut? Tulislah kalimat menggunakan kata tersebut. Baca lagi soalnya ya. Apa antonim dari kata lembut? Oke, antonim adalah lawan kata. Kata yang ditanya adalah lembut. Coba kamu pikir-pikir dulu. Lembut lawan katanya adalah titik-titik-titik. Oke, ada yang sudah ketemu sepertinya, tapi ada yang belum. Miss Tina kasih tahu ya. Lembut lawan katanya adalah keras. Lembut lawan katanya adalah keras. Kemudian kamu diminta untuk menuliskan kalimat menggunakan kata tersebut. Kata tersebut yang dimaksud adalah keras, bukan lembut. Oke. Contohnya, jika kita buat ke dalam kalimat menjadi patung ini terbuat dari bahan yang keras. Yang perlu kamu garis bawahi adalah kata keras. Atau contoh lain, botol ini tidak akan hancur dengan mudah karena botol ini terbuat dari bahan yang keras. Kamu garis bawahi kata keras. Atau kamu bisa membuat contoh kalimat kamu sendiri. Yang perlu kamu ingat bahwasanya lawan kata dari lembut atau antonim kata lembut adalah keras. Oke. Nomor 41 beres. Nomor 42, bacalah paragraf berikut. Tulislah ide pokok paragraf tersebut. Yang mau kita cari adalah ide pokoknya. Kamu sudah bisa melingkari apa yang menjadi sasaran dari pertanyaan nomor 42. Kita baca teksnya sama-sama, kamu ikuti bacaan yang akan Miss Tina bacakan. Kamu juga baca ya. Bika Ambon merupakan salah satu kue tradisional di Indonesia. Kue ini bukan berasal dari Ambon, melainkan dari Medan, Sumatera Utara. Bika Ambon merupakan salah satu kuliner khas dari Medan. Bentuk bika Ambon terbilang unik karena bertekstur serat atau pori yang mirip sarang semut, tetapi rasanya kenyal dan lembut di lidah. Oleh sebab itu, bika Ambon banyak digemari masyarakat Indonesia. Apakah semuanya pernah memakan bika Ambon? Oke, nah bentuknya seperti ini ya, bika Ambon ya. Nah teman-teman, kembali lagi fokus pada pertanyaannya yang ditanya adalah ide pokok paragraf tersebut. Oke, kamu ingat kembali materi tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi paragraf itu berkembang berdasarkan ide pokok. Ya, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Jadi kamu harus mencari tahu kalimat utamanya ada pada awal paragraf atau di akhir paragraf. Setelah kamu temukan yang mana kalimat utamanya, tentukanlah ide pokok atau gagasan utama dari kalimat tersebut. Itulah yang menjadi ide atau menjadi gagasan atau menjadi inti pengembangan paragraf tersebut. Sudah? Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok yang seperti tadi Miss Tina sudah sampaikan. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Demikian penjelasannya ya. Semoga kamu bisa memahami dan mengingat kembali materi tentang menentukan ide pokok. Maka kita lihat teman-teman, kita mau cari dulu kalimat utamanya. Bika Ambon merupakan salah satu kue tradisional di Indonesia. Setelah membaca keseluruhan kalimat, apakah ini yang menjadi kalimat utamanya atau mungkin di akhir? Oleh sebab itu, bika Ambon banyak digemari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu yang mana? Gitu ya. Sepertinya masih lebih condong ke kalimat pertama ya. Kalau di kalimat kedua, ketiga dan seterusnya itu sudah penjelasan tentang si bika Ambon tersebut. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya kalimat utama ada pada awal paragraf. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya itu adalah yang menjadi kalimat utamanya, maka kita simpulkan yang mana yang menjadi ide pokoknya.
Bika Ambon merupakan salah satu kue tradisional di Indonesia. Ide pokoknya adalah, intinya adalah, topik yang dibahas adalah tentang kue lapis, benar? Oh bukan ya, yang dibahas adalah Bika Ambon. Maka topiknya tentang Bika Ambon, itulah yang menjadi ide pokoknya. Maka ide pokoknya dapat kita simpulkan adalah tentang Bika Ambon. Kemudian di penjelasan berikutnya itu ada dari Medan, Sumatera Utara, seperti itu ya. Jadi bisa kita rangkai, Bika Ambon adalah kue tradisional Indonesia. Seperti itu kira-kira. Oke. Bika Ambon, kue tradisional Indonesia. Nomor 43, bacalah kutipan cerita berikut. Artinya ini bukan cerita keseluruhan ya, ini adalah kutipan. Jadi dia ada cerita, lalu diambil satu paragraf, dan inilah yang mau kita baca. Itulah yang disebut dengan kutipan cerita. Dikutip, diambil dari sebuah cerita utuh. Oke. Kamu baca juga, baca bersuara ya, sama Miss Tina. Paman masih menjajakan aneka kue basahnya di kawasan terminal di bawah teriknya matahari. Ia menawarkan kue-kue itu kepada banyak orang yang lalu lalang sejak tadi pagi. Walaupun baru laku sedikit, Paman tidak bersedih. Ia tetap bersemangat menjajakan kue dagangannya. Tulislah latar tempat cerita tersebut. Lingkari, yang ditanya adalah latar tempat. Ini adalah merupakan salah satu unsur intrinsik yang harus kita ketahui dari sebuah karangan atau karya sastra. Latar tempat, berarti yang ditanyakan adalah tempat. Sekarang mari kita cari yang mana yang merupakan tempat dalam cerita tersebut. Apakah kamu menemukan sebuah tempat di dalam cerita yang barusan kita baca? Di kalimat pertama, sepertinya kita ketemu jawabannya. Oke. Paman masih menjajakan aneka kue basahnya di kawasan terminal di bawah teriknya matahari. Maka yang menjadi keterangan tempat adalah terminal. Ya, di kawasan terminal. Terminal adalah tempatnya. Di kalimat kedua, ia menawarkan kue-kue itu kepada banyak orang. Kalimat ketiga, walaupun baru laku sedikit, tidak. Itu tidak menjelaskan tentang latar tempat. Latar tempat ada pada kalimat pertama, jawabannya adalah kawasan terminal atau terminal. Itu sudah benar. Begitu ya, untuk nomor 43 tentang mencari latar tempat. Nomor 44, bacalah teks rumpang berikut. Kamu diminta untuk melengkapi teks yang rumpang. Oke, teks yang rumpang diisi dengan apa Bu Guru? Tulislah peribahasa yang sesuai untuk melengkapi teks tersebut. Mencari peribahasa yang tepat. Peribahasa. Kita baca teksnya yuk. Kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang lain. Misalnya bersikap ramah, santun, rendah hati, jujur, dan ikhlas saat menolong. Orang yang berperilaku baik tentu akan mendapat kebaikan nantinya. Sebaliknya, orang yang berperilaku buruk suatu hari akan mendapat balasan dari perbuatannya. Dengan kata lain, siapa yang berbuat sesuatu tentunya akan mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Hal ini seperti peribahasa ... Apakah ada peribahasa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika menemukan kasus yang sama seperti pada teks ini? Poinnya adalah tentang berperilaku baik mendapatkan hal yang baik. Berperilaku buruk suatu hari akan mendapatkan balasan dari perilakunya. Maka peribahasa apa yang kira-kira tepat? Kamu sudah belajar beberapa peribahasa yang populer seperti tong kosong nyaring bunyinya, apalagi bagai pinang dibelah dua, lalu semakin merunduk semakin berisi, dan lain-lain ya. Nah, tapi apakah itu merupakan peribahasa yang paling tepat dengan konteks kejadian pada paragraf ini? Sepertinya tidak ya, tidak tepat ya. Nah, Miss Tina coba sediakan di sini dua peribahasa tentang perbuatan yang paling familiar kamu dengar, yakni air susu dibalas dengan air tuba. Lalu satunya lagi adalah siapa yang menanam, dia pula yang menuai. Siapa yang menanam, dia pula yang menuai. Kira-kira teman-teman menurut kamu manakah peribahasa yang paling tepat?
Apakah kamu mengetahui arti dari peribahasa air susu dibalas dengan air tuba? Lalu yang tadi yang kedua, siapa yang menanam dia pula yang menuai. Nah, kalau kita pikir-pikir kembali kepada pengertian dari kedua peribahasa ini, maka yang paling tepat adalah peribahasa yang kedua. Ya, karena arti peribahasa yang pertama itu adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Jadi kamu berbuat baik tapi dibalas orang lain dengan kejahatan. Itu disebut dengan air susu dibalas dengan air tuba. Tapi pada teks yang kita baca, ini menjelaskan tentang kebaikan mendapatkan kebaikan, keburukan mendapatkan keburukan. Maka peribahasa yang tepat adalah siapa yang menanam, dia pula yang menuai. Artinya kamu menanam kebaikan, nanti kamu akan tuai kebaikan. Tuai itu maksudnya kamu akan memanen, akan mendapatkan gitu ya. Kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan, walau tidak sekarang tapi nanti. Kamu menanam keburukan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, nanti one day kamu akan dapat akan dapat balasannya seperti itu. Jadi apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Itulah makna dari peribahasa yang kedua. Nomor 44 kita sudah ketemu jawabannya ya. Yang terakhir nomor 45, bacalah paragraf berikut. Kita dapat memanfaatkan halaman rumah untuk dijadikan apotik hidup. Tanaman yang ditanam merupakan tanaman obat-obatan. Untuk membuat apotek hidup, kita tidak harus memerlukan halaman yang luas. Tanaman yang ditanam pun tidak harus berwarna hijau. Pilihlah beberapa tanaman yang berkhasiat dan berbunga sehingga dapat mempercantik taman. Pertanyaannya adalah, tulislah perbaikan ejaan pada kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut. Kita perhatikan kalimat yang bercetak miring, lalu kita cari kata yang salah ejaannya untuk kita perbaiki. Oke, kita fokus pada kalimat ini. Kita dapat memanfaatkan halaman rumah untuk dijadikan apotik hidup. Apakah kamu menemukan kata yang salah di sana? Iya, betul sekali. Kata yang tidak tepat di sana adalah apotik. Lihat, tidak konsisten ya. Di kalimat pertama menggunakan kata apotik. Kemudian di kalimat ketiga kamu lihat menggunakan kata apotek. Ya, untuk membuat apotek hidup, nah itu dia pakai huruf E. Nah, berarti pada kalimat yang bercetak miring ini penulisannya salah. Apotik seharusnya apotek. Maka dengan demikian berakhirlah materi kita pada hari ini. Sekarang kamu lanjutkan untuk melakukan penugasan.